Subuh turun perlahan di Entikong, menyapu kabut yang bergelayut di atas atap seng dan deret truk berplat ganda yang mengantri di jalan utama. Udara campur aduk, asap solar, aroma kopi di warung-warung, dan wangi tanah basah. Di pelabuhan darat yang sederhana, tak lebih dari lapangan lempung luas, gudang kayu, dan dermaga kecil di tepi alur sungai. Seorang kuli angkut berkaos lusuh mengencangkan tali ikat pinggangnya. Di belakang, "Adi, karung beras dulu, nanti dus pecah belah," teriak mandor Ucup dengan suara serak. Adi 23 tahun, bahu lebar, rahang keras, mengangguk tanpa kata. Ia mengangkat 2 karung sekaligus, memikul seperti tak punya tulang punggung yang bisa protes. Keringatnya dingin. Malam tadi ia tidur di sudut gudang, beralaskan terpal dan karung goni, diselimuti bau gabah dan debu. Gaji harian pas-pasan, tabungannya tipis, tapi ia jarang mengeluh ketika hidup keras. Protes sering hanya memantul kembali. "Minum dulu, Di," kata Siti, pemilik warung kecil di pinggir lapangan. Ia menyodorkan segelas kopi hitam. Adi menyesap cepat. "Bayar sore, Mak Siti," katanya setengah malu. Siti hanya mengibas tangan. Kalau semua orang di sini nunggu gajian, warung ini sudah ambruk dari dulu. Di sisi lain lapangan, seorang pria kurus bertopi rimba menyalakan rokok. Orang memanggilnya Bang Sarman. Calo yang pekerjaannya menghubungkan siapapun dengan apapun, asal ada uang. Ia melambai pada Adi. "Di, ada kerjaan, cepat. Bayaran gede." Sarman menurunkan suaranya. "Titip paket ke Sungai Bening, malam ini harus berangkat." Adi menatap bungkus coklat sebesar lengan bawah, diikat rapi tanpa nama. "Apa isinya?" Sarman mengangkat bahu. "Bukan urusanmu. Pokoknya sampai ke rumah panggung di ujung dusun. Cari orang bernama Pak Matius. Dia yang ambil. Jangan lewat hutan. Nyari jalan pintas. Kalau nurut 200.000 untukmu." 200.000? 200.000 untuk seorang kulit tahun 1997. Uang sebesar itu bisa menutup hutang bengkaknya pada warung dan membeli obat batuk untuk ibunya di kampung. Adi menimbang. Ia mengintip sisi lapangan. Petugas pos tampak santai, sibuk cek berkas truk. Hujan tampaknya akan datang sore ini. Mendung menggantung seperti kain kelabu. "Kenapa harus malam?" tanya Adi. "Karena siang panas, nyamuk ganas." Sarman menyeringai, setengah bercanda, setengah menutup alasan lain. "Kamu kuat. Jalan setapak aman, paling ketemu pacet. Lagian kamu bukan anak kemarin sore di hutan." Adi diam. Ia memang tak asing hutan. Ayahnya dulu penebang liar yang hilang di telan rimbun. Hutan baginya bukan sekedar pohon. Hutan itu kehendak mood dan batas yang tak boleh dilanggar. Tapi lapar juga punya kehendak sendiri. "Baik," katanya akhirnya. "Aku berangkat habis maghrib." Senja menetes seperti minyak di permukaan air. Angin dari lembah membawa bau rawa. Adi memasukkan paket ke dalam ransel kain, menyisipkan parang pendek di pinggang, senter baterai, korek, dan sebungkus roti kering. Mandor Ucup menepuk bahunya. "Ngebon kemana, Di?" "Sungai Bening, antar titipan," jawab Adi singkat. "Lewat hutan? Sendirian?" Ucup mengerutkan kening. "Jangan sok, hutan di perbatasan itu suka jahil. Kalau kabut turun, kamu balik-balik bisa ketemu dirimu sendiri." Adi tersenyum tipis. "Cuma semalam, Pak Ucup." Siti tiba-tiba muncul, menyodorkan botol air dan selembar kain panjang. "Buat selimut kalau berhenti. Jangan sok kuat." "Terima kasih, Mak," kata Adi. Ia mengikat kain itu di pinggang luar ransel dan melangkah ke arah jalan tanah yang memotong ladang karet.
Ketika maghrib menelan warna terakhir langit, Adi memasuki mulut hutan. Pepohonan menjulang seperti tiang-tiang senyap, jalan setapak gelap, basah, dan sesekali licin. Di kejauhan terdengar suara menggerus batu, kadang disela suara burung-burung malam yang menggigilkan punggung. Senter menorehkan kerucut cahaya di tanah. Pacet menempel genit di betis Adi, mencongkel satu-satu tanpa drama. 2 jam berjalan, hujan turun. Mula-mula rintik, kemudian deras seperti ditumpahkan. Adi berteduh di bawah akar beringin besar yang membentuk gua kecil. Ia menyalakan rokok sebatang, lalu mematikannya. Bau tembakau mengandung perhatian yang tak perlu. Di sela rinai hujan, telinga Adi menangkap sesuatu. Bunyi ranting patah, bukan berat, tapi mantap. Ia mematikan senter, gelap mengambil alih. Saat mata manusia kehilangan cahaya, telinga berubah jadi mata. Bunyi itu berhenti, hujan kembali jadi satu-satunya suara. Adi menunggu beberapa menit sebelum beranjak. Ia melanjutkan langkah, menyusuri punggung bukit kecil, jalan setapak meliuk, lalu menghilang. Ia berhenti, menyapu sekeliling dengan senter. Tanah di dekatnya menyimpan bekas pijakan, bukan sandal, bukan sepatu. Jejak bundar memanjang, ditinggalkan hewan berat. Adi jongkok, ada pola garis-garis. Ia menempelkan telapak tangannya, jejaknya sebesar piring makan. Harimau, gumamnya pelan. Bukan takut, hanya memastikan kata untuk menamai yang tak terlihat. Langkahnya melambat, ia memutar arah, mencoba menebak rindang yang lebih jarang. Biasanya di situ jalur setapak bersembunyi. Kabut mulai turun, ramah sekaligus menipu. Di bawah kabut, jarak menjadi relatif. 1 meter terasa setengah, 10 meter terasa tak mungkin dijangkau. Waktu merayap, jam saku di ransel mati, baterainya soak kena hujan. Adi mengandalkan kebiasaan, jika sungai di kiri, berarti ia mengarah ke hulu. Jika suara jangkrik menipis, berarti dekat rawa. Tapi malam itu semua tanda seperti dipermainkan. Kadang suara arus terdengar di kanan, berapa langkah kemudian seolah pindah ke belakang. Ia memutuskan berhenti di sebuah tanah agak lapang, menegakkan ransel sebagai sandaran, dan menyalakan api kecil dari ranting kering yang ia simpan di dalam kantong plastik. Api membuat gelembung kecil di dingin yang menggigit. Adi merebahkan kepala sejenak, memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Entah berapa lama, tapi ketika ia membuka mata, hujan sudah tinggal setetes-tetes pelit. Kabut menipis menyisakan udara yang seperti kain dingin menempel di kulit. Di depan sekitar 5 langkah, terbentang lapangan kecil seluas 2 kamar. Diselumuti rumput rendah, di tengahnya batu tegak setinggi dada manusia. Dipenuhi lumut, berdiri sendirian seperti seorang yang sejak lama menunggu. Adi berdiri. Api kecil padam sendiri. Sisa arangnya meredup. Ia melangkah perlahan ke lapangan itu. Merasa aneh karena tidak ingat melihat tempat sedekat ini. Angin berhenti. Hutan seolah menahan nafas. Lalu ia melihatnya. Dari balik kabut, sosok besar berwarna gelap bergerak pelan. Seekor harimau muncul. Garis-garisnya samar dalam cahaya sisa malam. Matanya memantulkan kilau samar. Bukan merah, bukan hijau, lebih mirip kilau logam basah. Adi membeku. Ia tahu sedikit tentang hewan ini. Jangan berlari, jangan menatap mata terlalu lama, jangan membuat gerakan mengejutkan. Tapi pengetahuan di kepala sering kalah oleh getar di dada. Ia menelan ludah, memaksa lututnya tetap terkunci. Harimau itu mendekat, langkahnya tenang. Tak ada permusuhan yang terang-terangan. Jarak tinggal 3 langkah. Napas hewan itu terdengar ritmis, seolah mesin yang sudah sangat hafal pekerjaannya. Adi menundukkan kepala sedikit, menghindari tatap langsung, namun tetap memantau lewat sudut mata. Makhluk itu mengelilinginya sekali,
bau tanah basah, bau bulu yang hangat, dan entah kenapa samar-samar ada bau rempah melingkar kedua kali. Adi bisa melihat kini bahwa di pinggang hewan itu seperti ada bekas luka lama yang sudah lama menutup. Melingkar ketiga kali, angin tipis berhembus, menyentuh kulit Adi seperti tangan tua yang menyapu dada. Waktu berhenti menjadi waktu. Di sela lingkaran ketiga itu, Adi mendengar atau mengira mendengar suara lain. Gumam rendah bukan dari harimau, bukan dari dirinya, seperti seorang membaca sesuatu jauh di balik dada hutan. Kata-katanya tidak jelas, hanya ritmenya naik turun, ditahan, lalu dilepas. Di kepala Adi, ritme itu menyusun diri menjadi pesan yang tak utuh. Jaga batas, jangan menyeberang tanpa izin. Harimau itu berhenti di hadapannya. Adi, entah dorongan dari mana, mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Telapak terbuka kosong, mereka saling menatap. Bukan lama, namun cukup untuk merasakan sesuatu lewat, seperti arus listrik yang ringan atau dengung yang tak terdengar tapi terasa di tulang. Lalu semuanya runtuh ke gelap. Ketika pagi merambat, kabut naik dari dasar lembah. Dua orang pencari rotan menemukan tubuh Adi di tepi sungai kecil, tersandar pada akar pohon yang meliuk seperti ular besar. Ranselnya basah tapi masih utuh. Di kulitnya ada goresan-goresan memanjang, rapi seperti dicakar, tapi tidak dibuat untuk membunuh. Aneh, tak ada darah mengalir. Goresan itu seperti tulisan yang tak bisa dibaca. "Masih hidup," kata salah satu menempelkan telapak tangan ke dada Adi. Denyutnya keras. Mereka menyeretnya ke perahu kecil, mengayuh melawan arus yang lambat. Matahari naik, debu emas menari di permukaan air. Perahu menepi di kampung terdekat. Kabar menyebar lebih cepat daripada dayung. Siang itu Mandar Ucup sudah datang. Siti menyusul dengan termos jahe, dan Bang Sarman sendiri di belakang kerumunan dengan wajah sulit dibaca. Adi dibaringkan di balai bambu. Seorang mantri kampung memeriksa. "Aneh," gumamnya. "Lukanya ada, tapi tidak berdarah, seperti digambar di kulit." Ia menekan pergelangan tangan Adi, tapi matanya bergerak-gerak di balik kelopak. Mungkin mimpi. "Berapa lama dia bisa sadar?" tanya Siti cemas. "Kalau hanya pingsan, sebentar lagi. Kalau jatuh karena hal lain, kita tunggu. Jangan diapa-apakan dulu." Sore berganti malam. Di balai, obor menyala. Orang-orang datang menengok, berbisik. Ada yang mengaitkan dengan cerita lama. Hutan perbatasan punya penunggu. Ada aturan yang tak tertulis. Ada nama-nama yang hanya disebut pelan. Mandar Ucup mengusir gosip, tapi lidah manusia susah dikendalikan. Tak ada yang tahu ini sudah hari keberapa Adi hilang. Waktu di hutan seperti dilipat. Catatan orang kampung menyebut ia berangkat malam Jumat. Ia ditemukan menjelang malam berikutnya. Bila dihitung, pas 7 hari. Angka yang di kampung dianggap tak pernah kebetulan. Menjelang tengah malam, Adi menarik napas panjang pertama yang terdengar. Kelopaknya berdekut, lalu membuka. Matanya jernih, terlalu jernih untuk seorang yang baru kembali dari hutan. Ia menoleh pelan, seolah telinganya mendengar sesuatu lebih jauh daripada suara orang-orang di sekeliling. "Di," Siti mencondongkan badan. "Kamu sadar?" Adi menatap atap anyaman, lalu memandang telapak tangannya, seakan memeriksa apakah itu benar miliknya. Bibirnya pecah-pecah. "Air," katanya parau. Siti memberinya minum. Air mengalir melewati bibir yang kaku. Adi menelan, batuk sesekali, lalu duduk setengah. "Apa yang terjadi?" tanya Mandar Ucup.
Suaranya pelan, bukan memerintah. Seperti orang tua yang takut membuat pecah sesuatu yang rapuh. Adi memejamkan mata sejenak. Gambar-gambar berkelebat, kabut, batu, lumut, garis-garis gelap yang bergerak tanpa suara, dan ritme gumaman yang tetap berdenyut di belakang kepala. Ia ingin bercerita, tapi kata-kata belum menemukan bentuk. Ia juga merasa aneh. Suara jangkrik di luar terdengar jelas, sejelas dengung sayap nyamuk yang melintas 2 depa dari obor. Detak jantungnya sendiri terdengar seperti ketukan kayu di atas bambu. Aku ketiduran di hutan. Ia akhirnya berbohong setengah. Mungkin kelelahan. Bang Sarman menyelusup ke depan, senyum tipis di bibir. Paketnya selamat? Tanyanya nyaris berbisik. Adi menoleh padanya. Ranselku? Seseorang menyerahkan ransel basah itu. Ikatan paket masih utuh. Adi menahannya di pangkuan. Ada dorongan tiba-tiba untuk tidak menyerahkan malam itu juga. Entah kenapa, tapi mata banyak yang melihat, dan salah satunya milik Sarman. Mata yang pandai menagih. Nanti, kata Sarman, mengangkat 2 tangan. Besok kamu istirahat dulu. Uangnya tetap. Aku bukan orang jahat. Ia mundur, larut ke kerumunan. Ucup menghela nafas. Istirahat, Di. Besok kita antar pulang ke gudang. Kamu bikin orang-orang uring-uringan 7 hari. 7? Adi memutar kepala. Ia merasa baru semalam, tapi jam hutan punya aturan sendiri. Ia menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi. Di dalam dadanya sesuatu berdentang pelan, bukan cemas, bukan takut. Lebih mirip rasa tahu bahwa sesuatu telah berpindah tempat di dalam dirinya. Seperti perabot yang dipindah diam-diam saat ia tidur. Malam itu, saat orang-orang bubar satu-satu, hutan di kejauhan tetap bersuara. Adi menatap ke gelap di luar balai. Angin membawa wangi yang sama seperti di lapangan rumput kecil. Tanah, bulu hangat, dan rempah yang tak bisa ia namai. Ia tidak tahu apa yang ia bawa pulang dari hutan, selain tubuh dengan goresan, tanpa darah, dan ransel basah. Tapi ia tahu benar satu hal. Mulai malam itu, batas bukan lagi garis yang ia lihat di peta atau di pos imigrasi. Batas sudah masuk ke dalam tubuhnya, dan batas-batas jarang suka dilanggar. 4 bulan setelah kejadian di hutan perbatasan, Adi sudah kembali bekerja di pelabuhan darat Entikong. Namun orang-orang mulai menyadari bahwa ia bukan lagi Adi yang dulu. Kuli-kuli lain sering bercerita di warung Siti bahwa Adi sekarang mengangkat 2 karung beras sekaligus tanpa terengah. Bahu dan punggungnya seperti baja. Bahkan Mandor Ucup pernah bersaksi melihat Adi mengangkat peti kayu berisi mesin diesel seberat hampir 200 kilo hanya dengan 1 tarikan nafas. Bukan cuma fisiknya yang berubah, matanya kini punya sorot yang membuat orang enggan memandang terlalu lama. Ada ketenangan aneh di sana, seperti mata seekor binatang yang tak takut pada apapun, namun juga tak tertarik pada hal remeh. Pelabuhan Entikong kala itu tidak hanya melayani barang resmi lintas negara. Jalur gelap jauh lebih ramai dan menguntungkan. Kayu meranti dari sungai pedalaman, emas mentah dari sungai hulu, bahkan narkotika yang masuk dari Kucing. Selama ini, jalur-jalur ilegal dikuasai oleh preman-preman kecil yang bekerja untuk geng di luar negeri. Tapi sejak Adi kembali dari hilang 7 harinya, peta kekuasaan mulai berubah. Awalnya sederhana, Adi mulai menolong beberapa sopir truk yang sering dipalak. Ia memukul mundur 2 preman lokal di depan mata semua orang. Saksi mata mengatakan salah satu preman menebas Adi dengan parang, namun bilahnya patah seperti bambu kering. Kabar itu menyebar cepat dalam waktu sebulan.
Tak ada lagi yang berani meminta uang keamanan dari sopir tanpa seizin Adi. Bahkan polisi di pos perbatasan mulai mengenalnya. Mereka tidak menyukai caranya, tapi tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa di bawah aturan Adi, pelabuhan lebih aman, setidaknya bagi yang tahu aturan mainnya. Di warung kopi, orang-orang mulai memanggilnya Bang Adi atau Raja Pelabuhan. Ada yang mengucapkannya dengan kagum, ada yang dengan takut. Beberapa anak buahnya bercerita bahwa Adi tidak pernah benar-benar tidur malam. Ia selalu berpatroli di dermaga dan jalur tikus, seolah matanya bisa melihat dalam gelap tanpa senter. Pernah satu malam seorang menyelundup dari Malaysia mencoba membawa sabu melalui jalur samping. Anak buah Adi melihat dari jauh lalu memberi kode. Adi berjalan sendirian ke arah orang itu. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Hanya terdengar satu kali teriakan, lalu sunyi. Besok paginya, mayat penyelundup itu ditemukan mengapung di sungai. Tubuhnya penuh bekas cakaran, tapi tidak ada gigitan. Polisi mencatatnya sebagai serangan binatang. Orang-orang di pelabuhan tidak membantah. Mereka tahu binatang macam apa yang melindungi Adi. Dalam waktu setahun, Adi memegang kendali penuh atas semua jalur ilegal di Entikong. Tak ada barang yang bisa keluar atau masuk tanpa sepengetahuannya. Ia memungut biaya jalan dari semua pihak. Namun ia juga memastikan barang-barang itu sampai tujuan tanpa gangguan. Beberapa penguasa gelap dari Kuching dan Sibu bahkan datang sendiri menemuinya, menawarkan kerjasama. Mereka tahu menolak atau melawan Adi sama saja dengan mengundang ajal. Yang membuatnya semakin disegani adalah aturan keras yang ia terapkan. Tidak ada kekerasan terhadap warga kampung setempat. Tidak boleh membawa narkotika ke dalam kampung. Semua masalah diselesaikan langsung olehnya, tanpa polisi, tanpa pengadilan. Aturan itu membuatnya bukan hanya ditakuti, tapi juga dihormati. Banyak warga yang diam-diam memandangnya sebagai pelindung, meskipun tahu sumber kekayaannya bukan dari jalan yang bersih. Kabar tentang kekebalan Adi mulai terdengar hingga ke seberang. Ada yang mengatakan kulitnya dilapisi rajah, tak terlihat. Ada yang bilang ia meminum darah harimau. Seorang nelayan mengaku melihat Adi berdiri di dermaga pada tengah malam, ditemani bayangan seekor harimau besar di belakangnya. Namun ketika nelayan itu mengucek mata, bayangan itu lenyap. Beberapa orang mencoba menguji kesaktiannya. Seorang preman bayaran dari Kuching pernah menantangnya duel di depan pasar. Dengan cepat, orang itu mencabut badik dan menusuk ke arah perut Adi. Namun, bilahnya mental meninggalkan suara nyaring seperti memukul logam. Adi hanya menatapnya, lalu sekali memukul dada orang itu. Preman itu terpental sejauh 2 meter, pingsan tanpa luka di luar. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani menyentuhnya tanpa izin. Di balik semua itu, Adi tetap menjaga hubungannya dengan orang-orang kecil di pelabuhan. Ia masih sering duduk di warung Siti, minum kopi sambil bercakap santai. Bedanya sekarang ia selalu ditemani 2 atau 3 anak buah. Mandor Ucup yang dulu menganggapnya cuma kuli keras kepala, kini memperlakukannya dengan campuran hormat dan hati-hati. "Kamu sudah bukan Adi yang dulu, Di," katanya suatu sore. Adi hanya tersenyum. Ia tahu ucapan itu benar, dan ia tidak berniat kembali menjadi Adi yang dulu. Namun di balik wajah tenangnya, Adi mulai merasakan sesuatu yang lain. Kadang di tengah keramaian pelabuhan, ia bisa mendengar bunyi langkah di balik deru mesin kapal. Kadang saat sendirian di malam berkabut, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik gelap hutan. Bukan dengan niat jahat, tapi seperti memastikan
bahwa ia tidak melupakan janji yang tak pernah ia ucapkan. Kekuasaan memang membuatnya jadi penguasa pelabuhan. Tapi entah kenapa Adi mulai merasakan ia juga sedang diawasi oleh kekuasaan yang jauh lebih tua. Hujan deras mengguyur wilayah pedalaman Kapuas Hulu malam itu. Sungai-sungai meluap, hutan basah beraroma tanah dan daun busuk, serta suara binatang malam bercampur dengan dentuman petir yang sesekali membelah langit. Raja Adi yang saat itu masih dipanggil oleh teman-temannya berjalan seorang diri menyusuri jalur tanah yang licin. Di pundaknya hanya ada sebuah tas kain berisi sedikit bekal, pisau lipat, botol air, dan kain hitam yang selalu ia bawa sejak kecil. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ia sedang mencari seorang yang bahkan warga kampung enggan menyebut namanya. Beberapa minggu sebelumnya, seorang nelayan tua di tepian Sungai Bening pernah bercerita kepadanya tentang Guru Pahit Lidah, seorang dukun sakti yang tinggal jauh di pedalaman, tidak pernah tersenyum, dipercaya memelihara seekor harimau gaib sebagai penjaga. Konon siapapun yang ingin mendapatkan ilmu kebal harus melalui ritual yang hanya sedikit orang berani melakukannya. Adi mendengarkan cerita itu dengan seksama. Dalam benaknya ia tahu dunia pelabuhan Entikong bukan hanya soal otot, tapi juga soal kekuatan yang membuat orang segan. Ia butuh sesuatu yang membuatnya bukan hanya ditakuti, tapi tak tersentuh. Perjalanan memakan waktu 3 hari. Adi tidur di gubuk-gubuk kosong bekas ladang, makan seadanya, dan beberapa kali mendengar suara auman dari jauh. Pada hari ketiga, ketika matahari sudah tenggelam dan kabut tebal turun, ia melihat sebuah gubuk kecil di tengah hutan, berdiri miring seperti hendak roboh. Di depan gubuk itu, seorang lelaki tua berkulit legam duduk di atas batu besar. Matanya setajam mata binatang liar. Rambutnya panjang sebahu, bercampur uban, dan di lehernya tergantung taring harimau sebesar ibu jari. Guru Pahit Lidah. Kau sudah datang, Adi, dari Sungai Bening. Adi terkejut. Bagaimana guru tahu nama saya? Guru Pahit Lidah. Hutan ini berbisik, harimau juga sudah memberitahuku. Adi tercekat, ia belum pernah merasakan hawa sedingin itu merayapi tulang. Udara di sekitar gubuk seperti berbeda, hening, namun penuh tatapan tak terlihat. Guru Pahit Lidah tidak langsung menerima Adi sebagai murid. Ia mengajukan 3 ujian. Pertama, Adi harus berjalan sendirian melewati lorong hutan yang dijaga macan tutul hitam. Kedua, ia harus berenang di sungai yang arusnya deras sambil membawa batu besar di punggung. Dan ketiga, yang paling mengerikan, ia harus duduk di tengah lingkaran bara api sepanjang malam tanpa bergerak sedikit pun. Adi menjalani semuanya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tubuhnya terluka, kulitnya melepuh, tapi ia tidak mundur. Ketika fajar hari ke-7 tiba, Guru Pahit Lidah tersenyum untuk pertama kalinya. Kau siap menerima darah harimau. Malam itu di tepi sungai yang sunyi, Guru Pahit Lidah membawa sebuah tempayan tanah liat berisi cairan merah pekat. Aromanya tajam, campuran akar-akar hutan, minyak garu, dan darah hewan buruan. Di samping tempayan, seekor harimau besar duduk diam, matanya menyala keemasan, namun tidak menyerang. Guru mulai membacakan mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti Adi. Angin berputar, dedaunan berguncang, dan suara sungai terdengar seperti erangan makhluk purba. Adi disuruh menanggalkan seluruh pakaiannya, lalu cairan merah disiramkan ke tubuhnya dari kepala hingga kaki. Saat cairan itu menyentuh kulitnya, tubuh Adi terasa seperti terbakar dari dalam. Urat-uratnya menegang, napasnya terputus-putus, matanya berkunang,
Namun ia mengertakkan gigi menahan teriakan hingga akhirnya rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuh. Guru pahit lidah menatapnya dengan tatapan puas. Mulai sekarang besi tidak akan melukaimu. Peluru akan mencari jalan lain dan harimau akan menjadi saudaramu. Sejak malam itu, Adi bukan lagi orang biasa. Ia merasa lebih ringan, matanya mampu melihat dalam gelap. Telinganya mampu menangkap suara dari jauh. Bahkan saat seekor ular piton besar mencoba menyerangnya di jalan pulang, ia menangkap kepala ular itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke semak tanpa rasa takut. Ilmu ini tidak datang tanpa harga, pahit lidah memperingatkannya. Jangan gunakan kekuatanmu untuk mengkhianati hutan atau melawan saudara sendiri. Jika melanggar, harimau akan datang mengambil nyawamu. Adi mengangguk, namun di hatinya ia tahu kekuatan ini akan menjadi kunci untuk menguasai seluruh pelabuhan Entikong dan mungkin perbatasan itu sendiri. Malam turun cepat di Entikong. Kabut merambah dari hulu seperti sutra basah, menelan deret lampu minyak di gudang dan memelankan suara mesin truk. Di warung Siti, bangku-bangku telah diangkat. Gelas-gelas dibalik, jam dinding menunjukkan pukul 1.47. Ketika seorang anak ojek berlari ke arah gudang, napasnya memburu. "Bang Adi, di hulu ada 3 speedboat, masuk tanpa lampu. Mereka bawa peti, orangnya banyak. Senjata juga." Adi berdiri dari kursi kayu, jaket hitamnya ia kenakan tanpa terburu. Mata itu yang sejak babak hilangnya di hutan selalu terlihat lebih jernih, memantul singkat cahaya obor. Ia hanya berkata pelan, "Kosongkan dermaga, warga minggir," kepada anak buahnya, Dandi, Oyon, dan Sapar. Ia memberi aba-aba tangan, menyambar di sisi kanan, kiri, mematikan lampu-lampu gudang. Sisakan hanya satu lampu dermaga sebagai pemikat. Dari kejauhan, gemuruh mesin Yamaha 200 PK memecah kabut. 3 speedboat meluncur bagai panah gelap, moncongnya mengangkat air. Di perahu paling depan berdiri seorang pria berjaket parasut, rambut cepak, mata dingin. Orang-orang nanti menyebutnya Long Xiong, nama samaran seorang operator lintas batas yang jarang gagal. Speedboat merapat, orang-orang bersepatu bot melompat ke papan dermaga. Bahu mereka menurunkan peti bersegel hijau. Logistik tampak rapi. 2 orang mengamankan perimeter dengan senapan laras panjang. 2 lagi mengeluarkan parang dari sarung kulit. Semua bekerja tanpa suara teriakan, hanya isyarat tangan, gaya orang yang sudah sering melakukannya. Lampu dermaga berpendar tunggal, menyorot kabut seperti tirai. Dari balik tirai itu, Adi muncul sendirian, melangkah mantap. "Dermaga ini di bawah aturanku. Tidak ada barang haram masuk kampung. Tarik balik perahumu." Liong Xiong tersenyum kecil. "Kami hanya lewat. Kau siapa mengatur laut?" Ia menoleh sebentar. Seorang anak buahnya mengangkat senapan. Popor disandarkan ke bahu. Liong Xiong mengangguk tipis. Lampu dermaga retak dihantam peluru. Prak! Gelap seketika. Tapi tepat sebelum kegelapan penuh, mata Adi sempat menyala keperakan, seperti menangkap sisa cahaya dan menyimpannya. Tembakan pertama dilepas. Suara dor teredam kabut. Peluru menghantam dada Adi dan mental jatuh berdebum ke papan, menggelinding ke air. Ada yang menjerit pelan, bukan Adi, melainkan penembak yang tak percaya pada apa yang baru dilihatnya.
berbisik di sisi dermaga. "Jangan tembak, Adi, jangan tembak. Jaga warga, sisakan jalur mundur di kiri." 2 peluru berikutnya datang beruntun, satu memecah balok di belakang Adi, satu lagi memantul dari bahunya dan memercikan serpihan. Adi tidak bergerak, ia membiarkan musuh menghabiskan rasa percaya dirinya sendiri. Ketika magazin pertama habis, Adi melangkah, tenang. Tidak cepat, tapi juga tidak memberi celah ragu. Seorang lawan maju dengan parang, mengayun mendatar. Adi menunggu sepersekian detik, mendengar gesek logam dengan udara, lalu mengangkat telapak tangan. Bilahnya berbenturan dengan kulitnya sendiri. Keng! Suara logam bertemu logam. Bilah itu bengkok seperti kawat panas. Si pemegang parang menatap ngeri. Adi memutar pergelangan tangan, merebut gagang, dan dengan satu dorongan bahu melempar tubuh lawan ke tumpukan jaring. Pingsan tanpa darah. 2 orang lain mencoba menubruk dari sisi kiri kanan. Adi menggeser setapak. Langkah kecil mirip gerak macan yang tak ingin membuang tenaga. Sikut kanan menghantam solar plexus musuh pertama. Lutut kiri menekuk menyapu pergelangan kaki musuh kedua. Duk, duk. Keduanya rubuh dengan rapi. Dandi dan Oyon dari kejauhan menggiring warga yang sempat menonton untuk mundur, menutup pintu rumah panggung satu persatu. Long Siong mengangkat tangan. Anak buahnya berhenti. Ia menatap Adi lama-lama, seperti mengukur tinggi gelombang yang hendak ditabrak. "Kau bukan penjaga biasa, tapi bisnis harus jalan. Kami tidak berminat pada kampungmu, kami hanya perlu jalur. Jalur ini ada aturannya, kau langgar, kau tanggung." Liang Song memberi kode. Kali ini 4 senjata terangkat sekaligus. 2 laras panjang, 2 pistol. Mereka menyebar kipas, sudut tembak dibagi. Jelas bukan amatir. Adi menarik napas panjang. Di dadanya ada 2 dengung rendah, seperti gumam yang dulu ia dengar di lapangan lumut. Jaga batas, jaga batas. Tembakan serentak menghantam papan dermaga, bergetar. Percikan air naik menampar pipi. Peluru yang mengenai Adi memantul. Sebagian ke jalur air, sebagian mengiris tiang besi, membuat kicau nyaring. 1 peluru nyasar mengenai lampu kapal sendiri hingga padam. Dalam kegelapan lebih pekat itu, sesuatu bergerak, bukan manusia. Grrrr. Suara geraman tipis menyelinap dari arah hutan bakau. Tidak keras, tidak teatrikal, tapi orang yang lahir dari kota dan tak pernah duduk menunggu subuh di tepi hutan akan tahu. Itu bukan suara yang dibuat orang untuk menakut-nakuti. 2 penembak yang tadinya mantap mulai menoleh cemas. Adi melangkah lagi. Ia meraih rantai jangkar yang menjuntai, membentang seperti cambuk. Sekali ayun ia menghantam laras senapan terdekat. Logamnya membelok, pelurunya liar menerangi malam. Dengan garis oranye lalu plung ke air. Ia menarik penembak itu ke arahnya, memutar badan, melemparkannya ke samping, plak, ke geladak perahu. Long Siong sendiri melompat dari perahu. Parang panjangnya berkilau, bukan parang pasar. Bilah perak dengan ukiran bulat sabit, barang yang dibuat untuk lebih dari sekedar memotong kayu. Ia mengayunkan tinggi, gaya gunting bulan menukik ke bahu. Adi mengangkat tangan. Bila itu mendarat di kulitnya. Trang. Kali ini getarannya menjalar sampai ke pergelangan. Long Siong, ia mendesis bukan karena luka, tapi karena tidak masuk akal.
Dengan tangan kiri Adi menjepit punggung bilah dan mematahkannya di lutut seperti orang mematahkan ranting. Setengah bilah terjatuh ke papan, berbunyi krik. Long Xiong mendengus, bukan manusia biasa rupanya. Ia menyelinap mundur setengah tapak, menarik pistol dari balik jaket dan menembak jarak dekat. Suara meletup menelan kabut. Adi mendongakkan dada. Duk, peluru mental entah kemana. Dalam momen sesingkat kedipan, Adi meraih pergelangan Long Xiong, memuntir senjata dan mencampakkannya ke air. Sementara itu di sisi lain dermaga, Oyon dan Sapar melempar jaring ke kedua orang yang mencoba menyalakan kembali mesin speedboat. Jaring membelit membuat mereka terjerembab. Dandi mendongkel peti dengan linggis. Tutupnya melesak, plastik-plastik vakum tersusun rapat, barang putih yang haram. Dandi bersiul rendah. Bang, isinya barang kotor semua. Adi, lempar ke air, biarkan sungai yang menolak. Mata Long Xiong mengecil. Kau musuh yang mahal, katanya. Tangan kirinya bergerak ke sabuk, sebuah granat nanas kuno, cat hijau terkelupas. Ia menarik pin setengah. Kabut seperti mengeras, segalanya melambat. Helai-helai embun di udara, detik-detik yang biasanya tak terlihat. Adi mengingat suara guru pahit lidah. Kau kebal besi, tapi jangan sombong pada api. Ia melompat satu langkah panjang, menutup jarak, menyambar granat di telapak Long Xiong dengan kedua tangan. Dalam satu gerak yang lebih seperti refleks hutan daripada teknik manusia, ia melemparkannya ke tengah sungai. Boom! Ledakan diredam air. Air naik jadi gumpalan buih dan bau mesiu yang pahit. Gelombang kecil menghantam tiang-tiang dermaga. Sunyi mengikuti sunyi yang berisi takjub dan tak percaya. Long Xiong mundur bukan karena takut, melainkan karena menyadari biaya yang akan ia tanggung jika memaksa. Ia bersuit, isyarat mundur. Anak buah yang tersisa melompat kembali ke speedboat, memotong tali, mendongkel gas. Dua perahu kabur ke arah kabut. Satu perahu tertahan jaring Oyon. Mesin meraung sia-sia. Adi tidak mengejar. Suara datar. Aku sengaja membiarkan dua perahu pulang, bawa kabar ini ke seberang. Entikong bukan jalur kalian. Long Xiong berdiri di haluan menatap tajam. Perang tak selesai hanya karena satu malam dermaga raja. Kami akan kembali, atau orang lain akan datang. Bata sudah bicara, yang menyeberang tanpa izin akan hilang. Speedboat mundur ditelan kabut di hutan bakau. Geraman tadi menguap seperti mimpi. Perlahan suara kampung kembali. Dengung lampu, batuk orang tua, langkah seorang ibu yang menenangkan bayi. Dandi, Oyon, dan Sapar mengikat dua orang yang tertangkap. Menarik perahu ketiga ke tepi, lalu menceburkan paket-paket narkotika ke sungai. Plastik itu terbawa arus, beberapa tenggelam berat, beberapa mengambang dan pecah. Isinya larut, ditolak air dengan pahit. Adi berdiri di ujung dermaga, menoleh ke hutan. Adi, bisik samar lewat, bukan kata, lebih seperti rasa, puas sekaligus peringatan. Di punggungnya bekas-bekas rajah tak terlihat, seakan hangat. Siti datang membawa dua termos, satu kopi, satu jahe. Tangan tuanya sedikit bergetar ketika menyodorkan ke Adi. Kau pulang juga, kupikir kau bakal jadi cerita malam ini. Adi meneguk jahe. Cerita tak perlu panjang, Mak. Yang penting kampung aman. Mandor Ucup muncul dari balik pintu gudang. Wajahnya kaku menahan amarah yang bukan untuk Adi.
Kau bikin keributan besar tapi anak-anak selamat. Itu yang penting. Ia menghela napas. Besok pagi pasti ada yang datang, tanya, seragam hijau, biru, mungkin juga sipir pos. Adi mengangguk, biar aku yang bicara. Ia memandang ke timur. Fajar mulai menipis. Garis abu muda mengiris kabut. Adi lelah yang berbeda terasa di sendi-sendi. Bukan karena melawan manusia, melainkan karena waktu yang mendekati siang. Ia tahu tubuhnya lebih kuat di malam dan mudah lelah di bawah matahari. Itu bagian dari harga yang pernah disebut guru. Sebelum bubar, ia mengumpulkan anak buah, memberi aturan singkat. Warga jangan disentuh, siapa melanggar keluar dari lingkaran. Barang kotor dibuang, barang kebutuhan, obat, beras yang tersisa di peti dikembalikan ke rumah sakit, kampung, dan musala. Biar kampung yang menilai. Nama orang-orang yang tertangkap jangan dibeberkan ke wartawan gelap. Biar mereka dikirim pulang dengan pesan. Oyon menggaruk kepala. Bang Sarman kemana? Biasanya dia paling depan kalau ada kabar perahu. Tadi malam aku tak lihat batang hidungnya. Adi menatap sebentar ke jalur pasar yang memudar. Pertanyaan itu ia simpan. Dia mungkin tidur, jawabnya pendek. Padahal di dalam hati sebuah kecurigaan yang lama ia abaikan mengangkat kepala. Di dermaga sisa-sisa ledakan meninggalkan bau misiu tipis. Di kepala Adi, mantra hutan mengulang satu kalimat yang belum selesai. Batas dijaga, bukan hanya dari luar. Matahari merangkak, Adi berjalan pergi sebelum sinar penuh menepuk punggungnya. Di belakangnya dermaga kembali jadi dermaga, papan lembab, tali tambat, dan kehidupan yang untuk sementara tetap milik kampung. Malam itu menegaskan nama yang sudah beredar setahun terakhir, Raja Pelabuhan. Bukan sekedar julukan yang lahir dari takut. Ia janji yang diucapkan pada batas. Janji yang esok atau lusa akan ditagih dengan cara yang belum dipahami manusia. Di kejauhan, di balik garis perbatasan yang tidak terlihat mata, jawaban sedang disiapkan. Bukan hanya orang-orang bersenjata, tapi juga orang seragam resmi yang menilai dunia dalam angka-angka operasi. Dan ketika semua itu datang, dermaga yang malam ini sunyi mungkin akan menjadi saksi yang terakhir kali bisa berpihak. Malam di pelabuhan perbatasan itu terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu dermaga bergoyang, tertiup angin laut, memantulkan cahaya pucat ke air yang bergelombang. Aroma garam bercampur bau solar memenuhi udara. Di tengah dermaga, Adi berdiri dengan napas teratur, meskipun dadanya naik turun. Setelah bergulatan sengit, di sekelilingnya beberapa peti kayu narkotika sudah hancur. Isinya berserakan dan basah terkena air laut. Jauh di ujung dermaga, Long Siong berdiri dengan tatapan yang tak lagi menyembunyikan amarahnya. Lelaki besar bertato naga itu memandang Adi seperti binatang buas yang baru saja kehilangan mangsanya. Dua anak buahnya yang tadi berhasil lolos sudah kembali. Kali ini bersama puluhan preman asing yang membawa besi, rantai, dan parang. Kau pikir ini sudah selesai, Adi? Suara Long Siong menggelegar, bergema di antara kontainer-kontainer. Adi hanya menyeringai tipis. Justru ini baru mulai, Siong. Jafar muncul dari bayang-bayang dari sisi gelap pelabuhan. Suara langkah berat terdengar, sosok Jafar, preman kebal yang sejak dulu jadi penguasa setengah pelabuhan. Melangkah keluar, baju lusuhnya basah, entah karena keringat atau air laut.
matanya menatap Adi dan Liyongsyong bergantian. Selama ini Jafar dan Adi selalu bersaing, tapi malam ini situasinya berbeda. "Syong, kau sudah terlalu jauh. Pelabuhan ini bukan tempat untuk barang haramu," ucap Jafar dingin. Liyongsyong tertawa kasar. "Kau pikir aku takut sama 2 orang saja? Aku punya cukup orang buat lempar kalian ke laut." Adi melirik Jafar, lalu mengangguk kecil. Tanpa banyak bicara, 2 mantan musuh itu berdiri berdampingan. Di udara ketegangan menebal. Semua orang tahu pertempuran ini akan menentukan siapa yang berkuasa di pelabuhan perbatasan. Pertarungan pecah. Jeritan parang pertama datang dari anak buah Liyongsyong. Puluhan orang yang langsung menyerbu. Adi bergerak cepat. Tinju kerasnya mendarat di rahang lawan, membuat 1 orang terpelanting ke laut. Sementara itu Jafar menerjang tanpa ragu, membiarkan parang-parang menghantam tubuhnya. Besi itu hanya memantul seperti memukul batu. Suara besi bertemu tulang, teriakan kesakitan, dan denting senjata beradu memenuhi dermaga. Adi memanfaatkan kelincahan dan teknik pukulannya, sedangkan Jafar memanfaatkan kekebalannya untuk menerobos kerumunan. Liyongsyong sendiri maju membawa pedang panjang. Serangannya cepat, mematikan, memaksa Adi mundur beberapa langkah. Namun setiap kali Liyongsyong mencoba memberi serangan mematikan pada Adi, Jafar selalu muncul untuk menahan. Duel penentuan. Akhirnya setelah sebagian besar anak buah Liyongsyong tumbang, pertarungan menyisakan 3 orang, Adi, Jafar, dan Liyongsyong. Angin laut bertiup kencang membawa aroma darah. Longsyong berdiri dengan nafas berat, tatapannya liar. "Kalian berdua tak akan keluar hidup-hidup dari sini." Tanpa aba-aba ia menerjang Adi. Pedangnya melesat ke arah leher, tapi Adi memiringkan tubuh lalu menghantam pergelangan tangan Liyongsyong hingga pedang itu terjatuh berdenting di kayu dermaga. Seketika Jafar masuk dari sisi lain. Pukulan telapak tangannya menghantam dada Longsyong, membuat lelaki itu terlempar ke belakang hingga menghantam tiang baja dermaga. Liyongsyong masih mencoba bangkit, tapi Adi menghantamnya sekali lagi. Kali ini tepat di rahang. Tubuhnya lunglai lalu jatuh tersungkur. Ombak menghantam tiang dermaga seolah memberi tanda akhir. Lampu kapal patroli tiba-tiba menyinari dermaga. Sirine polisi perbatasan meraung. Anak buah Liyongsyong yang tersisa berlarian seperti tikus. Adi berdiri memandang Jafar. "Kau tahu, kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah mati." Jafar hanya mengangguk, matanya menatap laut. "Dan kalau bukan karena kau, pelabuhan ini sudah jadi sarang narkotika." Sebelum polisi tiba, Jafar melangkah pergi, menghilang di kegelapan. Adi hanya menatap punggungnya, tahu bahwa persaingan mereka belum benar-benar selesai. Tapi malam ini mereka berada di sisi yang sama. Di kejauhan ombak terus bergemuruh. Pelabuhan perbatasan kembali tenang untuk sementara.